Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman analis saham syariah. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan bahas soal hiruk pikuk saat ini. Kalau misalnya terjadi kecurangan di binomo, siapa yang harus disalahkan? Apakah yang investasi, binomonya, atau pemerintah? Nah, ini akan kita jawab, tapi sebelum itu kita bumper dulu. Oke, teman-teman analis syariah. Jadi sebenarnya ini kasus lama dan kembali marak lagi dibicarakan semenjak ada banyak afiliator trader yang bermuncul seperti Doni Salmanan, kemudian ada yang tukang masak itu saya lupa namanya. Nah, di sini saya mau menyampaikan teman-teman apa yang terjadi kalau misalnya ada yang merasa dirugikan oleh binomo, di mana harus menuntut, siapa yang harus kita tuntut. Nah, ini saya perlu jelaskan kembali, ini penting teman-teman. Saya sudah pernah buat video soal binomo di awal-awal video ini. Jadi saya sampaikan bahwa terkait binomo itu sudah dinyatakan legal, sehingga kalau teman-teman ikut investasi di sana, maka yang menanggung bukan lagi pemerintah. Saya sudah pernah menunjukkan beberapa situs yang sudah di blokir binomo, dan saya sampaikan bahwa alasan pemblokiran itu jelas. Yang pertama karena memang ilegal, dan perlu teman-teman ketahui, khususnya yang muslim. Sini. Khususnya yang muslim, kalau misalnya mau investasi, mau trading, pastikan bahwa yang namanya binary option itu haram. Jadi teman-teman jangan lagi cari-cari alasan bahwa ada binary option syariah dan lain sebagainya. Saya sampaikan bahwa binary option itu jelas judinya, karena yang ditransaksikan adalah barang atau sesuatu atau produk investasi yang tidak kita miliki. Jadi kita bisa melakukan penjualan terhadap sesuatu yang sama sekali belum kita miliki. Nah, itu adalah salah satu cara trading option, sehingga kalau teman-teman tanyakan hukumnya itu jelas haram. Nah, terkait dengan pemerintah sudah menyampaikan berkali-kali, terutama Bapepti. Jadi teman-teman kalau cari situs binomo itu sudah sekian kali diblokir, dan saya tidak tahu untuk binomo.com saat ini kenapa bisa diakses. Dan harus saya sampaikan teman-teman bahwa ya namanya hukum itu semua orang harus wajib tahu. Kalau tidak dapat informasi harus tahu, cari tahu informasinya. Kalau sudah tahu binomo itu diblokir, teman-teman tetap ngeyel mau masuk trading di sana. Terlebih lagi kalau tradingnya option, itu teman-teman yang cari masalah sebenarnya. Karena pemerintah sudah menyebutkan bahwa binomo adalah ilegal. Kalau teman-teman ikut masuk berarti siap dengan resikonya. Nah, bagaimana kalau misalnya betul-betul terjadi kecurangan dan dana kita tidak bisa dikembalikan lagi? Entah itu karena manipulasi sistemnya, atau mungkin karena kesalahan tradernya sendiri. Jadi itu kembali ke tradernya sendiri. Yang namanya investasi yaitu high risk, high return. Jadi besar peluang penghasilannya, besar juga risikonya. Silakan. Jadi teman-teman saya sampaikan jangan masuk ke perusahaan sekuritas yang ilegal. Ada ratusan perusahaan-perusahaan sekuritas yang sudah dinyatakan legal oleh pemerintah. Buat teman-teman yang masih pemula, saya sampaikan jangan berharap untung berkali-kali lipat atau kaya raya dalam waktu singkat dengan bermain option. Ada banyak solusi investasi. Teman-teman bisa masuk ke reksadana syariah, bisa masuk ke saham syariah dengan melakukan berbagai proses-proses belajar analisa fundamental, belajar apa itu reksadana syariah,
Jadi teman-teman kalau mau investasi, trading itu bukan sesuatu yang haram, kecuali teman-teman memilih instrumen investasi yang salah dan cara trading yang salah. Sudah saya jelaskan di beberapa video yang baru ini, teman-teman silahkan tonton kembali. Jadi kalau ada yang terjadi penipuan, jawaban saya ya sudah diikhlaskan. Untuk yang berikutnya, teman-teman lakukan tabayun sebelum melakukan berbagai aktivitas termasuk investasi. Investasi, kata Imam Ali bin Abi Thalib terkait soal muamalah, bukan khusus investasi. Kalau ada seorang muslim yang melakukan muamalah, entah itu bisnis, entah itu investasi, tapi tidak belajar soal hukum Islam, soal muamalah, maka kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, semakin hari seseorang tersebut akan terjerumus dalam praktek riba, baik disadari atau tidak. Semakin hari semakin menumpuk dosanya, sehingga itu akan menjadi beban baginya di akhirat nanti. Jadi ini yang perlu saya sampaikan, teman-teman. Buat yang sekarang ini sudah mengalami kerugian di Binomo, hapus akunnya, hapus aplikasinya, tinggalkan dan memilih investasi yang ada dasarnya. Teman-teman bisa investasi reksadana syariah, bisa investasi saham syariah, dan kalau sudah rugi di Binomo misalnya, jawaban saya cuma satu, yaitu ikhlaskan. Teman-teman tidak bisa menuntut pemerintah karena pemerintah sudah menyampaikan itu ilegal, tapi tetap masuk di Binomo. Dan Binomo sendiri bukan perusahaan yang punya cabang di Indonesia, tapi perusahaan luar negeri. Kalaupun teman-teman mau menuntut dengan dana cuma 10 juta, 20 juta yang hilang, maka itu akan jadi sia-sia. Jadi jawaban satu-satunya adalah ikhlaskan. Saya tidak mengatakan bahwa teman-teman terima saja ruginya, tapi memang karena tidak ada jalan untuk menuntut. Kita tidak bisa menuntut pemerintah, kita tidak bisa menuntut Binomo karena perusahaannya memang ilegal. Nah, kalau tidak bisa mengikhlaskan, maka itu bisa jadi penyakit kita sendiri. Jadi saran saya, ikhlaskan Binomo dan beralih ke investasi yang lebih jelas syariahnya, jelas aturan pemerintahnya. Dan kalau tidak kuat dengan ini, dengan sistem investasi seperti ini, saya sarankan cukup dengan berdagang saja. Kemudian lakukan promosi online kan juga tetap bisa kita lakukan. Jadi itu mungkin saran saya, teman-teman, buat yang mungkin ada masalah dengan Binomo. Dan buat penggemar Binomo, tidak usah komentar yang macam-macam, nanti akan saya hapus komentarnya. Saya sudah sekian kali menghapus komentar dari afiliator maupun marketing Binomo. Jadi berkali-kali juga ada penawaran masuk untuk endorse Binomo, sudah saya tolak berkali-kali. Jadi teman-teman, mari berpikir positif bahwa investasi memang punya risiko yang tinggi. Jangan menambah risikonya dengan berinvestasi ke instrumen investasi ataupun aplikasi yang ilegal. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.